Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sedulurku semuanya sebangsa dan setanah air, saya ucapkan sebelumnya salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana pemirsa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan rezeki yang barokah. Sedulurku semuanya sebangsa dan setanah air, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah kurang lebih 1,5 tahun ya, pastinya pemerintah menjalankan program-programnya secara maksimal, baik itu program unggulan, sebutannya seperti itu, ataupun program-program yang lainnya. Kalau kita dengar istilah program unggulan dari pemerintahan saat ini, pasti langsung terbesit dalam benak kita, itu adalah makan bergizi gratis. Nampaknya pemerintah memang membuat sebuah gebrakan dengan program ini. Ya kita tahulah ya, program ini ditujukan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Akan tetapi ternyata program ini benar-benar mendapatkan sorotan dari sebagian warga negara Indonesia di jalanan. Siapakah mereka? Ya tentu kita bisa menebak ya. Yang tentu saja kewajiban mereka bertanggung jawab kepada orang tua, kepada dirinya sendiri, untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dengan program studinya masing-masing. Akan tetapi karena dosen-dosennya berkata lain, sehingga adik-adik mahasiswa ini dengan usia-usia yang masih belasan sampai 20-an tahun, dengan energi yang luar biasa dahsyatnya, dengan perkataan-perkataan lain, dengan pemahaman-pemahaman lain di atas kepentingan dalam tanda kutip, sehingga mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi, dan salah satu tujuan mereka adalah membubarkan program unggulan pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Kalau mereka meminta agar MBG diberhentikan, saya sangat setuju. Apa MBG itu? Maling berkedok gizi. Nah ini, kalau maling ini harus ditangkap, dan bahkan jangan sampai ada maling-maling lagi yang berkedok ini berkedok itu, apalagi berkedok gizi. Siapa sih yang nggak kenal mahasiswa-mahasiswi, terutama dari UI, dari UGM, universitas ternama yang hampir di seluruh Indonesia masyarakat tahu itu, Universitas Indonesia ataupun Universitas Gadjah Mada, yang kemarin ribut-ribut mau mengadakan diskusi, tapi pada akhirnya terjadi pengusiran, tidak level lah, dan lain sebagainya. Tentu saja ini pasti akan mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi apakah benar seperti itu? Tapi karena idealis, dianggapnya kowar-kowar dengan suara lantang, suara keras, provokasi, menjelek-jelekan, menghina. Apakah ini yang dinamakan dengan pemberani? Apakah ini yang dinamakan menyuarakan suara rakyat? Nah ini ada video luar biasa yang patut kita simak pemirsa. Sedulur-sedulurku semuanya sebangsa dan setanah air, menurut saya ini adalah contoh mahasiswa toladan. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Henry Amran nantang mahasiswa UGM. Nah kalau you mau, silakan. Mumpung saya masih menteri. Jadi Anda bisa pendapatan bersih ya 10 juta aja lah per bulan. Kan lumayan. Masih ingat kan kasus mahasiswa UGM yang bikin ribut pas diskusi sama menteri? Bawa data yang basisnya cuma dari film Pesta Babi? Tapi kali ini beda. Ada beberapa mahasiswa UGM datang langsung bertemu Henry Amran. Dan lihat sendiri, diskusinya jalan positif, tanpa kericuhan. Henry Amran cerita soal perjuangan hidup dan kerasnya realita di lapangan. Tapi pas tahu mereka punya usaha dan ide bisnis, obrolannya langsung masuk ke peluang nyata. Program
pemerintah, dukungan sektor pangan, sampai gimana anak muda bisa ikut bangun ekonomi bangsa. Nah ini bedanya. Kalau datang cuma bawa amarah dan framing, yang lahir ya keributan. Tapi kalau datang bawa niat diskusi dan solusi, yang lahir itu peluang. Terkadang narasi oposisi itu suka dipotong-potong, dibikin seolah keras, padahal konteks aslinya beda. Bayangin kalau semua mahasiswa mau berdiskusi dan terbuka kayak gini, bukan cuma kritik yang lahir, tapi kolaborasi. Dan dari situ, Indonesia bisa jauh lebih maju. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, sedulurku semuanya sebangsa dan setanah air yang mencintai persatuan dan kesatuan bangsa, video barusan ini menggambarkan kolaborasi antara mahasiswa terpelajar dengan pemerintah. Ada diskusi di situ dan banyak sekali keuntungan, baik untuk adik-adik mahasiswanya, ya, dan pemerintahnya juga membimbing mereka, memotivasi agar mahasiswanya itu selain produktif, mahasiswanya kreatif, mahasiswanya berprestasi sesuai dengan prodinya masing-masing, bukan malah justru mencintai perpecahan. Memang betul-betul sensasional. Sensasional, memang betul-betul langsung naik rating mahasiswa di jalanan, ya, ada berbagai macam keributan, anarkis, bakar-bakar ban, menghancurkan gapura gerbang. Apakah ini yang diinginkan pemirsa? Apakah ini yang diinginkan warga negara Indonesia yang mencintai kedamaian? Tentu saja tidak, kan? Berarti ya seperti ini, adanya kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah, diskusi yang benar, ya seperti ini. Oke, bukan yang kayak kemarin itu. Mohon maaf ya, ini suara rakyat jelata ini ya. Oke, pemirsa, ini ada tayangan video bagus juga nih, ya. Mari kita simak. Iki masyarakatnya sing saya cerdas, terus mahasiswa niki saya bodoh. Apa memang kualitasnya ya memang ngono kuwi? Aku kudu guyu kayak kudu guyu. Zaman biyen ya nek mahasiswa do demo ya, turun ke jalan. Masyarakatnya meneng kabeh. Meneng wis ra komen karena sing dibela ya sing diperjuangnya ya tepat. Lah giliran saiki ana mahasiswa demo. Lah kok ganti dihujat karo masyarakat. Iki janjane piye ta iki? Masyarakatnya rumangsa ora mewakilkan. Masyarakatnya rumangsa ora terwakili. Bahkan akeh sing tekok masyarakat endi sing sampean belo. Kan lucu. Wah, akhirnya petani yo nggawe konten lah. Petani yo nggawe lah, mengkanter lah. Nyatane sampean iki mbela sapa? Iki lho masyarakate do makmur. Iki masyarakate sing saya cerdas. Terus mahasiswa niki saya bodoh. Apa memang kualitasnya ya memang ngono kuwi? Piye janjane iki? Jal. Hayo. Pokoke wis to sinau sing bener. Sinau sing bener, engko nek wis lulus, nah, terus urip sing apik. Ngono ae beres. Waduh, apa itu? Ini jagung kalian mana? Apa ini maksudnya ini? Ntar ya sayang ya. Petani akan lawan mahasiswa. Petani akan lawan mahasiswa. Oke. Revolusi dasmu melotot wi. Iki wong tani lagi penak-penak ning jaman Pak Prabowo ki. Ya to, biyen lho. Wong megah tani saiki, petani muda bio antusiasnya luar biasa. Berbondong-bondong ning lahan. Lah biyen
Petani iki isin saiki wis dadi petani iki kemethak, ngono lho. Gabah lagi enggak. Wis sak usik, ngono lho. Iki bangun negara, bangun omah iki perlu waktu 3 sampai 6 bulan lagi dadi apa nek negara lagi setahun wis revaluasi dasmu iki. Unjuk rasa sebagian mahasiswa yang membawa-bawa nama petani ternyata membuat petani marah. Mahasiswa dari keluarga kaya yang hidup di kota besar seperti Jakarta tidak tahu apa-apa tentang kondisi petani saat ini. Petani saat ini sudah lebih sejahtera dibanding era pemerintahan Jokowi kemarin. Silahkan cek di lapangan. Fakta bahwa harga jual gabah kering yang dibeli negara dari petani mulai di harga Rp6.500 hingga Rp7.000. Jauh dibanding tahun 2024 di masa rezim Jokowi yang cuma Rp5.500 dan dikuasai tengkulak serta rentenir desa. Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan TP. Masalah harga padi dipasok sama Pak Presiden Rp6.500 per kilonya. Nah, pemirsa, sedulurku semuanya ya, terutama masyarakat jelata kayak kami ini, rakyat jelata ya, rakyat real ya, khususnya petani. Ini mereka menyuarakan suara hati petani-petani Indonesia, betapa cintanya ya mereka terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kita maklumi. Mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Namanya rakyat di bawah. Pakai bahasa daerah masing-masing. Mengungkapkan isi hati mewakili para petani yang cinta terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sehingga yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia seutuhnya ini kolaborasi. Tadi kolaborasi mahasiswa dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyatnya, pemerintah dengan petani, ya petani dengan mahasiswa. Ini harus kolaborasi menjadi sebuah ekosistem. Ya, adanya MBG, adanya Koperasi Desa Merah Putih dan seterusnya. Jangkauannya ke depan ketika sudah stabil. Ini memang saya akui masa transisi. Pemerintah lagi membangun pondasi. Pemerintah lagi mengembalikan uang-uang yang ada di luar negeri. Menarik uang-uangnya, kebocoran-kebocoran itu ditutup. Kebocoran-kebocoran yang selama ini puluhan tahun berlangsung. Ini aja kita masih bertahan. Artinya itu betapa kayanya bangsa kita itu. Tapi ternyata kekayaan itu lari keluar ke oligarki yang hanya segelintir orang saja, mengorbankan ratusan juta rakyat Indonesia. Oke, pemirsa, mungkin untuk video kali ini cukup di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada sedikit gesekan gitu ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.